Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa ba'd. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala yang telah memperkenankan kita berjumpa dan bertemu di malam yang mulia ini dalam rangka untuk mengkaji kehidupan tokoh-tokoh Islam. Mudah-mudahan pertemuan kita di malam hari ini memberikan manfaat kepada kita semua, manfaat berupa meningkatnya iman kita kepada Allah, manfaat berupa keberanian kita dan semangat kita untuk menjalankan dan menyampaikan pesan-pesan Allah Subhanahu wa taala. Mempelajari tokoh-tokoh Islam dalam rangka untuk mengenal mereka dan juga meneladani mereka. Mengenali mereka agar kita bisa mencintai mereka. Dan di hari kiamat kita akan dikumpulkan bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Seseorang itu akan dikumpulkan dengan orang-orang yang dia cintai pada hari kiamat. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita semua dengan para nabi, para rasul dan para sahabat serta pengikut mereka. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fillah, a'azzallahu wa iyyakum. Malam hari ini kita akan berbicara tentang salah seorang kesatria di dalam Islam yang tentunya masih berkaitan dengan orang-orang yang hidup bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah para sahabat-sahabat Nabi. Yang kita akan bicarakan pada malam hari ini kehidupan seorang tokoh yang dikenal dengan nama panggilan Abu Dujana. Abu Dujana radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, seorang sahabat yang memiliki nama asli Sammak bin Kharsyah. Namun popularitas beliau, ketenaran beliau itu lebih diingat dengan nama Abu Dujana. Abu Dujana, beliau termasuk sahabat dari golongan Ansar. Golongan orang-orang yang berada di kota Madinah yang memberikan pertolongan kepada kaum muslimin yang hijrah ke kota Madinah, hijrah dari Mekah menuju Madinah. Abu Dujana, sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau salah satu sahabat Nabi yang dikenal dengan keberaniannya, yang dikenal dengan kepahlawanannya. Beliau sahabat yang juga memiliki ciri khas dengan ikat kepala berwarna merah. Ikat kepala itu beliau ikatkan di kepalanya ketika berada di front jihad, berjumpa dengan musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala. Semua orang tahu jika Abu Dujana mengikatkan ikatan di kepalanya, itu artinya dia akan berperang
sampai menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Silakan kita menggunakan sesuatu ya di kepala kita, sesuatu yang merupakan ciri khas kita, silakan. Selama itu tidak melanggar atau bukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ciri khas itu adalah ciri khas yang mendorong kita untuk berbuat kebaikan, yang mendorong kita untuk berkontribusi di dalam Islam. Sekarang ada beberapa tokoh yang kemudian memiliki atribut-atribut tertentu, ya. Di antaranya ada kopiah, ada nama tokoh atau nama gerakan dan lain sebagainya. Silakan. Namun selama itu menjadi pesemangat, menjadi penyemangat kita untuk berbuat dan berkontribusi dalam kebaikan. Beliau dikenal dengan ikat kepalanya. Sehingga beliau dipanggil dengan Dzul Asabah Al-Hamra, orang yang memiliki ikat kepala berwarna merah. Abu Dujana radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, beliau terlibat peperangan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjadi orang yang sangat bersemangat dalam berjihad di jalan Allah. Dalam peperangan-peperangan bersama Nabi ada kisah-kisah heroik yang ditampilkan oleh Abu Dujana radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Di antaranya adalah pada perang Uhud. Beliau termasuk sahabat Nabi yang melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan tubuhnya. Ketika pasukan kaum muslimin mengalami kekacauan karena diserang oleh orang-orang musyrik pada saat itu, karena ketidakpatuhan para pemanah, maka Nabi menjadi sasaran senjata, sasaran tombak, sasaran panah, anak panah dari kalangan kaum musyrikin. Beberapa sahabat mendatangi Rasulullah dan membentuk tameng untuk melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka membela Nabi dengan apapun yang mereka miliki, termasuk dengan nyawa-nyawa mereka. Abu Dujana salah satunya. Sehingga pada perang Uhud beliau mengalami banyak luka di dalam tubuhnya. Pada perang Uhud juga beliau diberi tanggung jawab oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memegang pedang yang dihadiahkan Nabi kepada beliau, untuk memanfaatkan pedang yang ditawarkan Nabi kepada sahabat-sahabatnya dengan syarat pedang tersebut digunakan sesuai dengan haknya. Diceritakan oleh sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zubair bin Awam. Beliau menceritakan bahwa pada perang Uhud Nabi menawarkan pedang dan Nabi mengatakan siapa yang mau mengambil pedang ini dan melaksanakan haknya. Para sahabat pun berlomba-lomba untuk memegang tanggung jawab tersebut, untuk mengambil tanggung jawab tersebut, untuk memiliki pedang tersebut. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada Abu Dujana. Abu Dujana mengatakan, saya ya Rasulullah, saya akan memegang pedang tersebut dan saya akan menunaikan haknya. Zubair bin Awam, salah satu sahabat yang pada saat itu mengajukan diri untuk menerima
tawaran tersebut, namun tidak dipilih oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Zubair bin Awam, dia sempat merasakan kekecewaan karena tidak mendapatkan kehormatan dari Rasulullah SAW. Karena sahabat itu berlomba-lomba jika ada kesempatan untuk mendapatkan kemuliaan dari Rasulullah SAW, mendapatkan sesuatu yang menjadikan mereka dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Itu mereka berlomba-lomba untuk itu. Sehingga Zubair bin Awam merasa kecewa. Kenapa kok tidak saya? Subhanallah. Ini memperlombakan kematian ini. Megang pedang ini untuk perang dan menunaikan haknya. Mereka berlomba-lomba untuk itu karena mereka tahu hadiahnya adalah al-jannah, surga Allah subhanahu wa ta'ala. Kata Zubair bin Awam, karena Abu Dujana yang memegang pedang ini, saya akan melihat bagaimana Abu Dujana menggunakan pedang itu. Bagaimana dia mewujudkan pesan Rasulullah SAW untuk menggunakan pedang tersebut sesuai dengan haknya. Kata Zubair bin Awam, ketika Abu Dujana memegang pedang tersebut, aku buntuti Abu Dujana dan aku melihatnya pada saat itu ia mengeluarkan ikat kepala yang berwarna merah, ikat kepala miliknya. Maka orang-orang Ansar ketika melihat Abu Dujana sudah mengikatkan kepala berwarna merah tersebut, orang-orang Ansar mengatakan Abu Dujana telah mengeluarkan ikat kepala kematian. Ya. Ini kalau orang-orang pada masa silam dulu, itu kan pernah disuguhkan ya. Disuguhkan, kita ini pernah disuguhi film. Ya, lakonnya itu orang Amerika yang bisa membantai. Membantai wah, banyak pasukan Vietnam dengan ikat kepalanya. Tapi itu di film. Wahuma wa mustahil ya ikhwan. Ya. Ini Abu Dujana berbeda. Dia pakai ikat kepala. Dan kita Masya Allah hebat memuji-muji. Ya. Itu hanya ada di film dan memang seperti itu. Abu Dujana radhiyallahu tabaraka wa ta'ala, dia menggunakan ikat kepalanya. Lalu kata Zubair bin Awam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala anhum ajma'in, saya mengikuti Abu Dujana dan memang betul bagaimana Abu Dujana dengan gigih, kokoh, teguh berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana dia sangat sengit berperang menghadap orang-orang musyrik yang memusuhi Rasulullah, memusuhi Allah dan Rasulnya. Beliau menebas musuh-musuh Allah dengan sangat berani, dengan kekuatan yang dia miliki. Dan pada saat itu dia juga memegang dua pedang, satu pedang dari Rasulullah, satu pedang miliknya. Bahkan sampailah pada saat itu pada perang Uhud, Abu Dujana ingin menebas seseorang, ternyata tidak jadi. Kata Zubair bin Awam, kenapa? Ternyata Abu Dujana bercerita, orang yang ingin ditebas itu ternyata seorang wanita yang bernama Hindun. Dia ingin menebas, ternyata ketika melihat dia adalah seorang wanita dan ketika pedang itu ingin diayungkan, Hindun berteriak histeris menangis. Kata Abu Dujana, aku pun pada saat itu ingin menghormati pedang Rasulullah SAW untuk tidak menebas seorang wanita. Saya tidak ingin menggunakan pedangnya Allah dan Rasulnya menebas seorang wanita. Maka diurungkan, tidak ditebas kepalanya Hindun. Dan Hindun pada saat itu ikut berperang, memotivasi dan kita tahu kisahnya, ya, bagaimana kontribusinya untuk membunuh paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun Abu Dujana mengatakan,
Saya menghormati pedangnya Rasulullah SAW untuk tidak menebas seorang wanita. Demikianlah peperangan demi peperangan diikuti oleh Abu Dujana radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Sahabat yang memiliki ikat kepala kematian. Beliau terus berjuang bersama Rasulullah, berjihad bersama Rasulullah, hingga Rasulullah SAW wafat. Beliau pun tetap melanjutkan ibadah jihadnya kepada Allah. Beliau ikut berperang bersama dengan Abu Bakar pada masa kekhalifan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Namun ma'asyiral muslimin, Abu Dujana dengan kepribadiannya, baksinya menghadapi musuh-musuh Islam, kepribadiannya yang kuat, kokoh, tegas. Beliau juga punya kemuliaan yang luar biasa, akhlak yang luar biasa. Ketika beliau sakit, dikunjungi oleh sahabat-sahabat beliau, sahabat-sahabat beliau melihat wajah-wajah sahabat beliau itu, melihat wajah beliau itu yatahallal, berseri-seri, bercahaya. Yani tidak seperti wajah orang yang sakit. Ketika ditanya, ya Abu Dujana, wahai Abu Dujana, kami melihat wajahmu itu bercahaya, berseri-seri. Kenapa wajahmu berseri-seri bercahaya? Ya, padahal dia dalam kondisi sakit. Mali wajhika yatahallal, kata mereka. Abu Dujana pun menjawab, faqala ma min amalin syai' awthaqa indi min ithnatain. Tidak ada suatu amalan pun yang lebih meyakinkan bagiku, yang mana aku lebih percaya diri menghadap Allah dengan dua amalan ini. Tidak ada amalan yang lebih membuat saya yakin dan percaya diri menghadap Allah daripada dua amalan ini. Tidak ada amalan yang lain yang lebih membuat aku percaya daripada dua amalan ini. Apakah dua amalan itu? Apakah jihadnya, yang mana beliau dikenal sebagai seorang tokoh pahlawan jihad, dan itu sudah menjadi tiket bagi dia? Ternyata bukan itu. Kata Abu Dujana radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an, dua amalan tersebut, kuntu la atakallam fima la ya'nini. Yang pertama, aku menjaga ucapanku. Saya tidak akan berbicara dalam perkara-perkara yang tidak bermanfaat kepadaku, tidak bermanfaat bagiku. Saya tidak akan membicarakan sesuatu yang tidak ada urusan kaitan dengan diriku. Yang pertama, menjaga lisan. Tidak berbicara hal-hal yang tidak bermanfaat, tidak membicarakan hal-hal yang tidak bermanfaat, atau tidak ada urusannya dengan dirinya, baik masalah dunia atau akhirat. Dia tinggalkan, dia jaga lisannya. Yang kedua, amalan yang saya lebih pede menghadap Allah. Yang kedua adalah fakana qalbi lil muslimina salima. Allahu akbar. Fakana qalbi lil muslimina salima. Saya senantiasa menjaga hatiku agar terus terjaga, selamat, tidak dengki, marah, iri, benci terhadap orang-orang Islam. Saya jaga itu. Itu dua amalan yang saya yakin akan memberikan manfaat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka Syekh Mahmud Al-Misri memberikan komentar, aina, di mana akhlak dan kemuliaan yang mereka miliki sekarang ini kaum muslimin. Yang pertama, akhlak yang pertama menjaga lisan, di mana itu?
Di mana akhlak itu berada? Tidak terlihat di dalam kehidupan kita. Kita seringkali membicarakan perkara-perkara yang tidak bermanfaat, bahkan bukan tidak bermanfaat, tapi perkara-perkara yang justru menjerumuskan kita ke dalam azab Allah. Membicarakan aib fulan, membicarakan aibnya Allan, berbicara dengan kata-kata yang bisa menimbulkan permusuhan di tengah-tengah umat Islam. Aina hadzal akhlaq? Tidak menjaga kata-katanya. Itu yang kita hadapi. Bahkan yang lebih tragis dan lebih menyedihkan, kata-kata, ucapan justru dia gunakan untuk mencederai dan merusak kehormatan para ulama. Abu Dujana, sekalipun dia mujahid dan jihadnya ini amal yang luar biasa, tetap dia takut dengan lisannya. Dia jaga lisannya. Tidak bermanfaat dia tinggalkan. Yang kedua, di mana akhlak yang kedua ini? Salim qalbuh. Hatinya salim lil muslimin. Dia jaga hatinya agar tidak ada kotoran yang mengotori hatinya. Sehingga menimbulkan permusuhan, kebencian terhadap orang-orang Islam. Di mana akhlak ini, kata Syekh Mahmud Al-Misri? Allahu Akbar. Kita lihat sekarang umat kita gimana? Antar jamaah dakwah, jamaah pengajian saling membenci. Bukan orang-orang fasik. Orang-orang baiknya sama-sama ngaji, tapi hatinya penuh dengan kebencian dan kedengkian. La haula wa la quwata illa billah. Lalu kita mengharapkan izzah. Yang satu merasa diri lebih benar dari yang lain. Menghina, merendahkan. Tidak menghormati pendapat, pandangan. Dia merasa dirinya lebih tinggi. Sehingga muncul permusuhan, kebencian, saling tuduh, saling menghina dan merendahkan. Di mana akhlak para sahabat Rasulullah SAW? Abu Dujana radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Mujahid. Tapi beliau kemudian tidak merasa lebih tinggi, lebih mulia. Dia tidak merasa punya amalan yang luar biasa sehingga seenaknya saja berbicara, seenaknya saja dia membenci. Lah, dia khawatir itu. Dia tidak ingin merusak amal-amal jihadnya dengan lisan. Dia tidak ingin merusak amal jihadnya dengan kekeruhan dan kekotoran hatinya. Radhiyallahu anhu. Radhiyallahu anhu. Maka kata beliau itu dua amalan yang saya sangat harapkan untuk memberikan manfaat kepada saya. Bukan berarti amalan yang lain tidak memberikan manfaat lah. Tapi itu yang paling tinggi kedudukannya menurut Abu Dujana. Beliau tidak membangga-banggakan jihadnya fi sabilillah. Jihadnya di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Abu Dujana radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Beliau terus berjuang di jalan Allah. Berperang di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Sampai hadir, beliau hadir di perang Al-Yamamah di masa kekhalifaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an. Kita tahu bagaimana kondisi umat pada saat itu pasca wafatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang-orang yang murtad yang mengikrarkan dirinya untuk tidak mau menjalankan syariat Allah. Mereka yang menolak, menentang, mereka mengganggu stabilitas, mengganggu keamanan, istiqrar. Maka mereka-mereka ini dihadapi oleh Sayyidina Abi Bakar radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Dan itu merupakan satu kebijakan yang memang sulit dan berat bagi Abu Bakar. Menghadapi kelompoknya Musailamatul Kadzab yang mengaku sebagai nabi palsu. Menghadapi orang-orang yang menolak untuk membayar zakat. Padahal zakat itu juga bermanfaat untuk mereka-mereka yang mengalami krisis finansial.
Mereka-mereka yang tidak memiliki harta yang cukup untuk menghidupi diri mereka. Salah satu sumber pemasukan negara itu adalah harta zakat. Zakat kaum muslimin, zakat orang-orang kaya. Yang dikembalikan kepada kaum fuqara wal masakin. Ada manusia-manusia tidak mau membayar zakat. Terjadilah pertempuran. Dan salah satu pejuang dalam pertempuran tersebut adalah Abu Dujana radhiyallahu tabaraka wa ta'ala. Beliau termasuk mereka yang berjuang di jalan Allah. Dan beliau juga melakukan seperti yang dilakukan oleh sahabat Nabi yang biografinya kita bicarakan pada pertemuan yang lalu, yaitu Barra bin Malik, saudaranya Anas bin Malik. Apa yang dilakukan oleh Abu Dujana? Beliau melemparkan dirinya ke benteng musuh karena musuh sudah terdesak, atau di satu kebun yang disebut dengan kebun kematian. Musuh terdesak di situ dan tidak bisa dibuka. Beliau melemparkan dirinya ke situ untuk membuka dan berperang di jalan Allah. Dan disitulah beliau syahid. Beliau gugur sebagai syuhada. Beliau wafat berjumpa dengan Allah dalam rangka membela agama Allah subhanahu wa ta'ala. Radhiyallahu anhu. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala meridai beliau dan juga meridai amal-amal kita semua. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat. Dan mari kita akhiri kajian kita di malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.